Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabat setia beriman dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, diampuni semua dosa yang lalu dan yang akan datang, dipanjangkan umur serta bermanfaat buat sesama. Amin ya robbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sedekah dapat menolak bala atau mara bahaya dan menjadikan umur panjang. Alkisah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, hidup seorang laki-laki yang mempunyai pohon besar di samping rumahnya. Di atas pohon tersebut terdapat sarang burung yang berisi beberapa telur merpati. Kemudian istri laki-laki itu meminta untuk memanjat pohon besar itu dan mengambil telur dari induk merpati untuk dijadikan makanan bagi anak-anak mereka. Laki-laki itu pun lantas melakukannya. Setelah kejadian itu, induk merpati menghadap baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Sang induk menceritakan kejadian tersebut. Akhirnya Nabi Sulaiman mengundang laki-laki itu untuk menyuruhnya dan bertaubat supaya tidak mengulanginya lagi. Laki-laki itu pun berjanji kepada Nabi Sulaiman untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Suatu ketika si istri menyuruhnya untuk mengambil telur merpati itu lagi. Laki-laki itu pun berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku tidak akan melakukannya lagi sebab Nabi Sulaiman telah melarangku untuk berbuat yang demikian." Lalu istrinya menjawab, "Apakah kamu menyangka Nabi Sulaiman akan memperdulikan dirimu atau merpati itu? Sedangkan ia selalu sibuk dengan urusan kerajaannya." Istrinya pun tak henti-hentinya untuk membujuk suaminya agar ia melakukannya lagi, hingga akhirnya ia terbujuk. Seperti biasanya, ia pun memanjat pohon besar itu dan mengambil telur merpati. Induk merpati kembali menghadap Nabi Sulaiman dan mengadukan kejadian itu. Nabi Sulaiman pun menjadi marah karenanya. Kemudian Nabi Sulaiman memanggil dua iblis. Yang satu berasal dari ujung timur dan yang satunya lagi berasal dari penjuru barat. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada dua iblis itu, "Jagalah pohon besar itu." Dan ketika laki-laki itu mengulangi perbuatannya untuk mengambil telur merpati, raih kedua kakinya dan jatuhkan saja ia dari pohon itu. Lalu kedua iblis itu pun bergegas pergi dan menjaga pohon itu sesuai dengan perintah sang nabi. Ketika merpati sudah bertelur lagi, laki-laki itu segera memanjat dan meletakkan kedua kakinya pada pohon itu. Namun tiba-tiba datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu ia menyuruh istrinya untuk memberikan sesuatu padanya. Lalu sang istri pun berkata, "Aku tidak punya apa-apa, suamiku." Laki-laki itu turun dari pohon dan mengambil segenggam makanan. Lalu ia memberikannya kepada pengemis itu. Setelah itu, ia kembali memanjat pohon dan mengambil telur merpati. Setelah itu, merpati kembali menghadap Nabi Sulaiman dan mengadukan kejadian tersebut kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman bertambah marah. Kemudian ia memanggil kedua iblis yang diberi tugas untuk menjaga pohon itu. Nabi Sulaiman berkata kepada kedua iblis itu, "Kalian berdua telah mengkhianatiku." Dua iblis pun menjawab, "Wahai Nabi Sulaiman, kami sama sekali tidak mengkhianatimu. Kami terus menjaga pohon itu."
Akan tetapi ketika laki-laki itu memanjat pohon, datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu ia memberikan segenggam gandum untuk pengemis itu. Saat ia kembali memanjat pohon, kami sudah bergegas untuk meraih kakinya. Namun tiba-tiba Allah mengutus 2 malaikat. Salah satu dari mereka meraih leherku dan melemparku sampai di tempat terbitnya matahari. Sedangkan yang satunya lagi meraih leher sahabatku dan melemparkannya sampai di tempat terbenamnya matahari. Subhanallah. Sahabat setia beriman dimanapun berada. Demikianlah sebuah cerita dari kitab Tanqihul Qaulil Hadsid, karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Betapa sedekah dapat menjadi sebab dihindarkannya seseorang dari mara bahaya. Demikian sedikit cerita kisah hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil pelajaran bahwa sedekah itu memang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan sedekah dan bisa kita rutinkan untuk keseharian kita. Amin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan sahabat setia beriman dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.